ke-50, sakit hati. Aulia mendapatkan pesan dari nomor tidak dikenal. Dengan rasa penasaran, gadis itu segera membuka pesan tersebut. Mata Aulia membelalak ketika melihat sebuah foto yang dikirim ke ponselnya. Jantungnya berdegup kencang saat melihat gambar itu. Kakinya langsung lemas, seakan tidak bertulang sampai tidak bisa menapaki tanah. Mas Andi, diri Aulia dengan bibir yang bergetar. Jantungnya sudah bertalu tak beraturan. Rasanya seperti dihantam batu besar yang menimpa dadanya. Sesak dan sakit. Aulia mendapatkan foto suaminya sedang berpelukan dengan seorang wanita cantik. Bukan Renata, bukan juga Meisha. Wanita itu terlihat sangat asing. Sandi dan perempuan itu berpelukan seperti sepasang kekasih. Aulia langsung meneteskan air matanya dengan deras. Dadanya terasa sesak karena sesenggukan. Berkali-kali Aulia memukul dadanya yang sesak, berusaha agar bisa kembali bernapas normal. Tapi sepertinya tangisannya itu tidak bisa mengurangi rasa sakit, seperti tertusuk ribuan panah yang menghujam langsung ke jantungnya. Mas, siapa wanita itu? Tega kamu, Mas. Aulia sudah tidak sanggup lagi menatap foto itu. Berusaha menenangkan diri dan pikirannya dengan membaca istighfar berkali-kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aulia memegang perutnya yang sudah sedikit buncit itu dengan berusaha menarik napas dalam-dalam dan mengembuskan perlahan. Dia tidak ingin terjadi apa-apa dengan kondisi calon bayinya. Aulia harus kuat. Dia tidak boleh lemah demi calon anaknya, calon buah hatinya bersama sang suami. Masih sesak, Aulia kembali menarik napas dan mengeluarkan perlahan. Dia harus berpikir positif. Mungkin saja wanita itu adalah rekan kerja suaminya, atau wanita itu sepupu jauh Sandi, dan mereka saling bertemu kangen kemudian berpelukan. Iya, itu pasti saudara jauh Mas Sandi. Aku tidak boleh terpancing dengan foto itu. Bisa jadi semua ini hanya untuk memfitnah Mas Andi agar rumah tangga kami menjadi berantakan. Kumam Aulia. Ya, mungkin foto itu sengaja dikirim oleh anak yang tidak menyukai Sandi atau Aulia. Ada yang berusaha memfitnah suaminya agar Aulia terluka dan sakit hati. Aku yakin Mas Sandi tidak akan mungkin mengkhianatiku lagi. Lirik gadis itu menguatkan dirinya. Aulia harus bangkit. Tidak boleh lemah. Ia akan menenangkan diri dengan berwudu dan sholat. Gadis itu segera ke kamar mandi dan mengambil air wudu. Aulia melihat jam sudah menunjukkan pukul 1 siang. Yang artinya, dia sudah sejam melewatkan jam makan siang. Tapi kenapa suaminya tidak ke butik seperti biasanya untuk mengajaknya makan siang bersama? Apa mungkin Sandi sedang sangat sibuk dan makan siang di kantor? Pikir Aulia. Sebaiknya aku sholat zuhur terlebih dahulu. Kemudian Aulia memakai mukena dan menggelar sajadah di ruang kerjanya. Berusaha menyingkirkan pikiran buruk hanya karena melihat foto Sandi dan wanita lain. Setelah melaksanakan ibadah wajib, tidak lupa Aulia berdoa untuk kebaikan dan keselamatan suaminya, meminta petunjuk dan perlindungan diri pada Allah agar hatinya lebih tenang. Kemudian setelah selesai bermunajat, Aulia langsung melipat mukenanya dan memasukkan kembali ke dalam tas. Kenapa dari tadi ponselku sepi? Tidak ada panggilan atau balasan pesan sama sekali dari Mas Andi. Aulia meremas ponselnya kemudian dia letakkan di dadanya. Aulia duduk di sofa, masih dengan posisi memeluk ponsel itu. Ingin rasanya menangis, tapi harus Aulia tahan. Mungkin Sandi sibuk. Lagi-lagi Aulia terus berpikir positif. Apa sebaiknya aku telepon saja? Aulia melihat layar ponselnya. Dengan tangan bergetar, saking gugupnya. Aulia menghubungi nomor Sandi. Berusaha mencari tahu kenapa suaminya itu tidak mengabarinya sama sekali. 1 kali tidak ada jawaban. Aulia mencoba lagi. 2 kali, masih tetap tidak diangkat. Sampai deringan yang ketiga. Tetap saja hasilnya membuat Aulia kecewa.
Mas, kamu kemana? Mata Aulia sudah berkaca-kaca lagi. Tetes demi tetes air mata itu luruh kembali membasahi pipi mulusnya. Pikirannya sudah berkecamuk. Kali ini Aulia menangis terseduh sambil merebahkan badannya di atas sofa. Perlahan matanya terpejam. Ingin mengistirahatkan sejenak beban di dalam hati dan pikirannya. Gadis itu tidak ingin berprasangka buruk terhadap sang suami. Astagfirullah ya Allah. Kuatkanlah hati hambamu ini, ucap Aulia dalam hati. Aulia merasakan ada sebuah tangan menyentuh wajahnya. Sayang, bangun. Badanmu panas sekali, sayang. Mata Aulia terbuka saat merasakan wajahnya disentuh oleh seseorang. Mas Andi. Aulia langsung bangun dan memeluk suaminya. Mas, kamu kemana aja? Kenapa tidak mengangkat teleponku? Sandi memeluk erat istrinya. Kapan kamu telepon Mas, sayang? Tidak ada telepon sama sekali. Aulia langsung melepaskan pelukannya dan menatap wajah sang suami. Tadi Aulia menelpon Mas Sandi sampai 3 kali, tapi tidak Mas angkat. Sandi menyeka keringat di kening sang istri. Tidak ada panggilan apapun darimu, sayang. Mas kesini karena ingin mengajakmu makan siang. Tapi kata Sita, kamu tertidur di meja kerjamu. Sampai Sita tidak tega membangun kamu. Aulia terenyak. Dia terkejut dan melihat dirinya yang memang tertidur di meja kerja. Aulia melihat ponselnya. Keningnya mengkerut. Tadi ada orang yang mengirimku pesan. Sebuah foto Mas Andi sedang berpelukan dengan seorang wanita. Ucap Aulia melihat pesan yang ternyata tidak ada sama sekali. Sayang, sepertinya kamu kelelahan. Badanmu panas sekali. Kamu juga mengigau tadi. Jawab Sandi semakin membuat Aulia bingung. Sekarang jam berapa, Mas? Apa sudah duhur? Sandi tersenyum dan memperlihatkan jam di pergelangan tangannya. Masih jam 11 siang. Waktu duhur sebentar lagi. Jawab Sandi. Kali ini Aulia benar-benar merasa bingung. Apa tadi aku hanya bermimpi? Apa benar kejadian tadi hanya mimpi? Aulia sungguh tidak. Saat ini kepalanya benar-benar pusing. Mungkin kamu hanya bermimpi. Ayo, Mas antar kamu ke rumah sakit untuk periksa. Badan kamu mengeluarkan keringat terus, tapi suhu tubuhmu sangat panas. Ucap Sandi menyentuh pipi istrinya. Mata Aulia berkaca-kaca. Sepertinya semua yang dia alami tadi hanya mimpi buruk, alias bunga tidur. Aulia ingat terakhir kalinya dia sedang menatap bingkai foto dirinya dan Sandi. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata aku hanya bermimpi, Mas. Jangan pernah tinggalin Aulia. Sandi membawa istrinya ke dalam pelukan. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, istriku. Jangan pernah berpikir yang tidak-tidak. Nanti jatuhnya kamu sakit seperti ini. Aulia mengangguk dan tersenyum. Sandi mencium bibir Aulia dan melahapnya. Mas tetap memilihku, kan? Kamu ini bicara apa, sayang? Berjanjilah bahwa hanya aku yang kamu pilih, bukan wanita lain. Sandi tersenyum kemudian mencium bibir Aulia kembali. Tentu saja, kamu adalah wanita pilihanku. Mas tidak akan pernah memilih wanita lain, ataupun berbagi cinta dengan wanita lain. Hatiku hanya untukmu. Begitupun dengan hatimu ini, hanya milikku. Ucap Sandi. Bersama